DPRD Kota Malang Rabu 3 September 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2025. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnangani Siraduhita. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 pada hari ini, Rabu tanggal 3 September tahun 2025 tepat pukul 9:52 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadir dalam rapat paripurna ini Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Sementara anggota DPRD dan Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Umum Daerah mengikuti rapat tersebut secara daring. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini baik secara daring maupun daring. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan surat Wali Kota Malang tanggal 2 September 2025 nomor 900.1-38/3573503/2025 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 telah diagendakan pada rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, maka telah ditetapkan jadwal rapat-rapat DPRD Kota Malang guna membahas penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Maka pada hari ini adalah merupakan rapat paripurna guna membahas rancangan peraturan daerah Kota Malang dimaksud. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat acara pada rapat paripurna ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara daring, mohon mikrofonnya dinyalakan untuk menjawab. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Saya ulang kembali. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian penjelasan Wali Kota Malang dalam menghantar rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang kepada Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Dipersilakan. Dalam rapat tersebut, pimpinan DPRD Kota Malang memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk menyampaikan penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2025. Kota Malang. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Malang, yang saya hormati para wakil Ketua DPRD Kota Malang, yang saya hormati para ketua fraksi, ketua komisi, serta 10 anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara sekretaris daerah Kota Malang,
hikmat dan hidayahnya juga dapat mengambil rapat paripurna DPRD Kota Menteri dalam Pergub Nomor 15 Tahun 2020. Di samping itu kegiatan ini merupakan langkah konstitusional kerja keras kita. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Wali Kota Malang, bahwa pendapatan daerah Kota Malang yakni pendapatan transfer sebesar 58%, sedangkan pendapatan asli daerah sebesar 42%. Total pendapatan asli daerah Kota Malang sebesar 2.499 miliar lebih, sementara untuk total belanja daerah Kota Malang di tahun 2025 2 triliun lebih. Perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2025 patut kita syukuri bersama karena akan dapat mempermudah dan memperlancar dalam proses pembahasan Perda perubahan APBD tahun 2025, sehingga nantinya diharapkan dapat dilakukan percepatan dan diselesaikannya sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Terkait hal tersebut, saya sampaikan terima kasih dan dengarkan yang tulus kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Malang dan semua jajaran eksekutif karena atas kerjasama yang terjalin dengan baik ini diikat dengan semangat kebersamaan yang tulus sehingga semua tugas yang kita laksanakan dalam berjalan dengan baik, lancar, dan berhasil. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhormat dan segenap peserta rapat pimpinan berbahagia, tahapan berikutnya setelah perubahan KUA dan PSBB tahun anggaran 2025 sepakati bersama antara pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang, maka sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pengelolaan susunan APBD tahun anggaran 2025. Langkah selanjutnya adalah kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD yang disertai dengan nota keuangan untuk mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang. Oleh karena itu pada kesempatan ini selanjutnya mengenangkanlah saya menyampaikan ringkasan nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang berisi pokok-pokok penjelasan dari rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang menambahkan tentang proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penetapan target dan prioritas pembangunan daerah. Maka secara umum proyeksi rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini adalah berikut. 1. Pendapatan daerah ditargetkan menjadi sebesar 2.499 miliar 696 juta 250.076 rupiah atau bertambah 107 miliar 656 juta 772.486 rupiah dari target awal sebesar 2.388 miliar 390 juta 493.739 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah berubah menjadi 1.044 miliar 424 juta 979.076 rupiah atau bertambah sebesar 5 miliar 288 juta 222.896 rupiah dari target awal sebesar 1.035 miliar 487 juta 712.339 rupiah yang terdiri dari A. Pajak daerah. Target pajak daerah berubah menjadi 861 miliar 500 juta rupiah atau naik 15 miliar 440 juta rupiah dari target awal sebesar 845 miliar 60 juta rupiah. B. Kontribusi daerah. Hasil kontribusi daerah berubah menjadi 123 miliar 171 juta 902.601 rupiah atau naik 50 miliar 523 juta 383.851 rupiah dari target awal sebesar 72 miliar 648 juta 518.750 rupiah. Pendapatan tersebut karena ada pergeseran rekening jenis belanja yaitu pendapatan grup yang semula dalam jenis layanan PAD yang sah menjadi kontribusi pelayanan kesehatan sebesar 59 miliar 970 juta 883.851 rupiah. C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan berubah menjadi 30 miliar 303 juta 76.475 rupiah atau turun 2 miliar 703 juta 277.140 rupiah dari target sebesar 33 miliar 6 juta 363.579 rupiah. D.
D. Rangkaian pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan menjadi sebesar 29 miliar 450 juta rupiah atau turun 54 miliar 332 juta 840 rupiah dari target awal sebesar 83 miliar 772 juta 840 rupiah, di mana salah satu faktor penurunannya karena adanya pergeseran rekening jenis belanja yaitu pendapatan 455 miliar 271 juta 271 rupiah atau naik 102 miliar 368 juta 549.509 rupiah dari target awal sebesar 1 triliun 322 miliar 902 juta 721.410 rupiah. Peningkatan tersebut bersumber dari adanya penambahan alokasi pendapatan pemerintah pusat sebesar 38 miliar 134 juta 524.000 rupiah dari waktu awal sebesar 1 triliun 297 miliar 116 juta 370.000 menjadi sebesar 1 triliun 335 miliar 250 juta 894.000 rupiah. Juga ada penambahan dari pendapatan transport antar daerah sebesar 64 miliar 234 juta 25.590 rupiah dari alokasi sebelumnya sebesar 55 miliar 786 juta 351.410 rupiah sehingga menjadi 120 miliar 20 juta 337.000 rupiah. Sisi belanja daerah. Proyeksi belanja daerah berencana sebesar 2 triliun 704 miliar 419 juta 538.254 rupiah atau 57 sen atau naik 140 miliar 25 juta 827.254 rupiah 57 sen jika dibandingkan dengan anggaran belanja daerah awal sebesar 2 triliun 564 miliar 393 juta 711.000 rupiah. Inflasi direncanakan menjadi 2 triliun 440 miliar 503 juta 509.968 rupiah 45 sen naik sebesar 227 miliar 748 juta 198.900 rupiah 5 sen jika dibandingkan dengan anggaran awal sebesar 2 triliun 218 miliar 755 juta 311 rupiah 311.959 rupiah dengan rincian A. Belanja pegawai. Belanja pegawai direncanakan sebesar 1 triliun 95 miliar 109 juta 859.001 rupiah 45 sen naik sebesar 73 miliar 40 juta 626.404 rupiah 23 sen dari waktu awal sebesar 1 triliun 22 miliar 666 juta 232.500 rupiah. Belanja barang dan jasa, belanja dari pasar direncanakan sebesar 1 triliun 220 miliar 662 juta 442.068 rupiah naik sebesar 150 miliar 180 juta 376.614 rupiah 82 sen dari waktu awal sebesar 1 triliun 70 miliar 475 juta 65.453. Usai penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2025, Wali Kota mengatakan bahwa perubahan APBD tahun 2025 adalah tindak lanjut dari KUA PPAS yang sudah disepakati. Penyesuaian juga mencakup segala aspek pendapatan, belanja, hingga pembiayaan. 333.552 sen. Jika dibandingkan dengan anggaran awal sebesar 235 miliar 392 juta 549.636 rupiah. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 37 miliar 245 juta 212.203 rupiah 45 sen pun sebesar 72 miliar 899 juta 637.211 rupiah 55 sen. Jika dibandingkan dengan anggaran awal sebesar 110 miliar 245 juta 845.415 rupiah. 4. Belanja transfer direncanakan sebesar 1 miliar 500 juta rupiah bertambah sebesar 1 miliar 500 juta rupiah jika dibandingkan dengan anggaran awal sebesar 0 rupiah. 3. Pembayaran daerah. Para si pembiayaan daerah diuji dari itu 1. Pembiayaan
senilai sebesar 176 miliar 3 juta 277.261 rupiah dan setelah berubah besar menjadi 204 miliar 723 juta 282.179 rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 28 miliar 720 juta 10.918 rupiah secara paripurna yang bahagia. Sebelum saya memasuki tahun 2005 ini tentunya saya berharap dan persetujuan bersama dari yang terhormat DPRD Kota Malang. Demikian penyampaian saya terkait kata pengantar rancangan perubahan di tahun 2005. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sebelum saya ini akan saya ucapkan patut minum kopi di kayu tangan, mengajak saudara dan juga teman. Hari ini penyampaian nota keuangan untuk mengantar APBD perubahan. Terima kasih. Kami akhiri walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka! Kota Malang! Sementara usai penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2025, pada rapat paripurna berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian penjelasan oleh Wali Kota Malang tadi, maka selesailah rapat paripurna ini sehingga rapat paripurna DPRD Kota Malang dapat segera kita akhiri. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga rapat paripurna ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Untuk itu marilah kita akhiri dengan memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 pada hari ini, Rabu, tanggal 3 September tahun 2025 tepat pukul 10:13 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu. Merdeka! Kota Malang. Tinggal 9 bulan lagi nih. Tepat dulu. Ya, kita mencoba untuk pengurangan terkait dengan belanja pegawai ya. Nah, tapi ini tetap kita akan ajukan ya. Tapi ini kan masih pengajuan, nanti kita akan tuntas. Tidak banyak berubah dengan dari rancangan penetapan dari PPAS untuk APBD perubahan D25. Ya, dan program banyak ya, tetapi nanti kita akan menyesuaikan dengan kemampuan
dan juga ada program-program strategis nasional yang memang harus masuk, ya juga termasuk juga program-program prioritas di pemerintah Kota Malang. Kalau di 2025 tadi yang sudah saya sampaikan kan tidak signifikan kan, sebenarnya ada beberapa yang turun, tapi juga ada yang naik, terutama dana transfer yang jika ada kenaikan ya. Tetapi nanti yang 2026 ini yang nanti yang harus kita akan bahas bersama dengan DPRD. Tahun ini rencana Oktober, tapi kita masih duduk bersama ya, karena pembahasannya masih di tingkat provinsi dan titik-titiknya juga masih dibahas. Nanti melalui mana jalurnya, haltenya juga belum ada. Nanti kita akan koordinasikan lagi dengan provinsi. Sampai dengan saat ini ada masukan-masukan, mereka akan mengevaluasi karena yang kemarin sudah dipastikan Transjatim kan masuk di kota, kemudian hanya ke Batu. Tetapi ada usulan se-Malang Raya, tapi termasuk di Kabupaten Malang juga. Kami terus kan punya miliknya provinsi, jadi memang akan terlihat di situ. Ya harapannya nanti dengan Transjatim ini bisa ada satu kemudahan pelayanan, terutama dengan angkutan, tidak hanya dalam kota, tapi bisa lingkup regional Malang Raya. Ya, kalau konsep awalnya seperti itu, jadi nanti terminal Hamid Rusdi ini tetap akan difungsikan dengan adanya Transjatim ini, mereka pasti angkot yang dalam kota dan juga termasuk transportasi atau moda transportasi antar kota, dalam kota dan antar kota pasti akan masuk di Hamid Rusdi. Jadi Hamid Rusdi bisa itu. Kalau pengurangan enggak dong, kita malah menyesuaikan. Kita malah menyesuaikan karena kan P3K itu kan ya cukup banyak soalnya kita P3K-nya kan dari semua yang diajukan itu ter-ACC semua oleh pemerintah pusat gitu sih. Itu yang sedang kita kaji untuk tahun depan. Ya, karena betul. Mempersiapkan 2027 memang ada aturan dari pusat bahwa itu harus di bawah 30%. Itu sih. Yang sedang kita banyak ya, tapi itu semua untuk masyarakat sih. Ya, siap. Belanja pegawai sekarang 30 di angka 37 sampai 39 kalau nggak salah. Gitu. Ya tahun ini kan kalau nggak salah. Ya, 37 sampai 39 karena memang ada kenaikan ditambah dengan P3K itu tadi. Kan ribuan itu banyak juga gitu. Tapi itu yang ada kita bersama-sama dengan eksekutif untuk bisa kemudian bagaimana polanya supaya nanti di 2027 itu 30% sesuai dengan yang diminta oleh pemerintah pusat gitu. Ini apa itu? Simon Alfredo melaporkan.